Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3 dari bagian C, latihan ulangan bab 7, halaman 122 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 3, bacalah pantun berikut. Jangan sembarang main pukul, nanti bisa ditangkap polisi. Bumiku kini sudah gundul karena sembarang dieksploitasi. Oke, langsung ke pertanyaan yang A. Apa makna kata gundul pada pantun tersebut? Nah, gundul di situ itu sudah tidak ada pepohonan hijau di bumi ini ya, adik-adik ya. Karena di sini bumi ya, ini kita berfokusnya sesuai dari isi pantun ini ya adik-adik ya, gitu. Jadi jawabannya sudah tidak ada pepohonan hijau di bumi ini. Berikutnya yang B, bagaimana rima pantun tersebut? Jelaskan. Nah, ini udah kelihatan rimanya ya adik-adik ya. Ulsi. Nah, jadi ini adalah rimanya apa adik-adik? AB ya. Nah, rimanya berbunyi AB. Baris 1 dan 3 diakhiri rima ul, sedangkan baris 2 dan 4 diakhiri rima si, gitu ya. Oke, berikutnya adik-adik yang C, tulislah bagian sampiran pantun tersebut. Nah, ingat ya, sampiran itu ada di baris ke 1 dan 2. Jadi nanti yang ditulis yang baris ke 1 sama 2 aja nih adik-adik. Ya, jadi yang C jawabannya, jangan sembarang main pukul, nanti bisa ditangkap polisi. Gitu ya. Oke, berikutnya yang D. Apa isi pantun tersebut? Nah, isi itu biasanya ada di baris ke-3 dan 4 adik-adik ya. Nah, jadi isinya ini ya. Ini kita bukan diminta untuk menuliskan isi pantun sesuai pantunnya ya. Nah, tapi di sini jawabannya itu isi pantunnya tentang penyebab bumi yang sudah gundul karena sembarang dieksploitasi. Jadi menggunakan kata-kata sendiri ya adik-adik ya. Nah, kecuali kayak soal yang C itu suruh menuliskan kayak sampiran, itu berarti harus sesuai gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang E. Apa amanat pantun tersebut? Nah, ini kan tentang bumi yang gundul karena dieksploitasi sembarangan ya. Jadi amanatnya itu, sayangilah bumi, janganlah sembarang mengeksploitasi karena dapat merugikan kita sendiri. Itu ya adik-adik ya jawabannya. Oke, berikutnya kita ke nomor 4. Tulislah sebuah pantun tentang menanam pohon. Nah, ini jawabannya bisa bervariasi adik-adik ya, bisa berbeda antar teman adik-adik. Di sini Kak Kidah contohkan seperti ini. Adik-adik boleh banget kalau mau bikin sendiri yang lain ya. Nah, pantunnya, pergi ke pasar beli pisang, tidak lupa juga beli jeruk. Jakartaku makin gersang, yuk tanam pohon agar sejuk. Nah, ini ya, misal adik-adik kotanya mau diganti nih, bukan Jakarta, boleh banget ya. Nah, ini udah jelas ya, pantunnya, rimanya juga sudah AB ya, ang uk ya rima belakangnya. Oke, berikutnya. Nah, nomor 5, bacalah teks berikut. Nah, adik-adik silahkan baca dulu ya ini teksnya, biar gak kepanjangan ya, biar nanti jelas pembahasan dari Kak Kidahnya. Oke, langsung. Teks tersebut merupakan hasil parafrasa sebuah puisi. Menurutmu, seperti apa puisi yang diparafrasakan? Buatlah puisi berdasarkan isi teks tersebut. Nah, jadi teks ini tuh hasil parafrasa dari sebuah puisi ya, adik-adik ya. Nah, di sini kita diminta pendapat ya, seperti apa puisi yang diparafrasakan itu. Nah, kita jelaskan dulu berdasarkan teks ini adik-adik ya. Nah, kita jelaskan dulu berdasarkan teks itunya, baru kita ke pengertian parafrasa puisinya gitu ya. Nah, jadi jawabannya gini ya.
Puisi yang diparafrasakan menceritakan keluh kesah bumi atas kondisi lingkungan sekarang yang diungkapkan oleh penyair. Puisi yang diparafrasakan adalah prosa yang diubah menjadi puisi atau sebaliknya tanpa mengubah makna. Nah, tadi kan di sini kita diminta untuk membuat puisi berdasarkan teks tersebut ya. Nah, ini jawabannya bisa bervariasi. Ini hanya contoh aja ya. Nah, berikut parafrasa prosa menjadi puisi. Nah, jadi ini kita harus sesuai ya berdasarkan isi teks ini adik-adik ya. Oke. Ini ya puisinya. Jika bumi bisa bicara, ia akan berkeluh kesah. Ia mungkin berbicara, "Aku sakit, tubuhku makin panas membara. Es kutub mulai meleleh, air makin naik ke permukaan, hutan pun gundul semuanya. Tidakkah ada manusia yang dapat merawat bumi? Tak usah menebang hutan, marilah reboisasi. Hutan pun terjaga, bumi akan sehat kembali." Nah, ini adalah contohnya ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik bisa berkreasi juga, disesuaikan saja dengan kemampuan adik-adik ya. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya akan ada di video berikutnya. Jangan lupa untuk cek di playlist untuk pembahasan soal-soal yang lainnya. Dan jangan lupa bantu di like, di komen, dan juga di subscribe ya buat yang belum subscribe, biar Kak Kidanya makin semangat lagi nih untuk ngebahas soal-soal yang lainnya. Jangan lupa untuk di share juga biar bermanfaat bukan hanya sampai ke adik-adik ya, tapi bisa juga ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih adik-adik.